Artinya yang memberikan informasi, aku akui informasinya betul. Kalau ini akan jadi momentum perbaikan pasar modal kita, alhamdulillah. Tapi aku juga perlu menanyakan, kok Anda ngeluarin informasi selalu ketika harganya lagi naik? Ketika harga itu digoreng naik gitu. Apakah terjadi unsur yang dikatakan oleh Morgan Stanley transaksi semu? Waktu kasus Asabri dan Jiwasraya, yang masuk tuh Kejagung. Sebelum kita mengkritik Kejagung yang mengambil alih, kita harus kritik dulu OJK. Harusnya OJK itu mengerjakan tupoksinya agar tidak kasusnya direbut. Ketika di Maret 2025 yang menggerakkan indeks ke pola pumping dumping itu pakai saham apa? Saham itu siapa yang menggerakkan? Adakah unsur manipulasi pasar, transaksi semu, kerugian publik? Udah jelas lah, kita berhari-hari membahas ini kan kerugian publik kan ya. Itu. Adakah pemanfaat orang dalam, informasi orang dalam? Artinya penegakan hukum itu harus bersumber ke sini nanti. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama Program Buka Kartu. Beberapa waktu lalu sahabat integritas tentu ingat mundurnya secara bersamaan pimpinan OJK, kemudian juga Direktur Bursa Efek Indonesia ya. Yang ini kabarnya terkait dengan apa yang disinggung oleh Morgan Stanley Capital Investment, sebuah lembaga pemeringkat pasar saham global yang menyinggung beberapa masalah struktural ya yang ada di Indonesia. Salah satu yang kemudian dikritisi menyangkut soal ketidakjelasan mengenai beneficial ownership ya dari kepemilikan investasi, kemudian juga praktek pasar semu yang terjadi di pasar saham dan beberapa hal yang lain. Yang mana kemudian dari kesemua itu berujung kepada isu yang sebenarnya banyak sekali dikritisi oleh banyak pengamat, yaitu goreng-goreng saham ya sebagai sebuah praktek yang dianggap wajar. Nah, satu ahli dan pengamat yang sering mengkritisi hal itu adalah narasumber kita hari ini. Kang Yanuar Rizky, seorang ekonom, ahli pasar saham, pasar uang, dan juga sekaligus karena posisinya pernah menjadi investigator di Bapepam, tentu menjadi sangat luas pengetahuannya berkaitan dengan soal ini. Nah, kita akan ngobrol dengan Kang Yanuar bagaimana peran OJK yang sebenarnya adalah merupakan bagian dari upaya transformasi fungsi pengawasan ya di pasar saham yang sebelumnya dipegang oleh Bapepam. Harapannya OJK menjadi lebih independen, harapannya OJK bisa menjadi lebih fungsional, dan itu membuat kredibilitas pasar saham di Indonesia meningkat. Tapi nyatanya itu tidak terjadi. Kita sapa dulu Kang Yanuar. Kang Yanuar, apa kabar? Nan, baik Nan. Aku mungkin koreksi dikit Nan. Silakan. Aku di BEJ, jadi kalau fungsi pengawasan dan penindakan hukum di pasar modal manapun tuh ada yang tahap pertamanya itu di bursa. Jadi bursa itu kewenangannya dari mulai monitoring real time, kalau dia ketemu dari alertnya ada pola, dia lakukan pemeriksaan pendahuluan sampai ketemu ada potensi indikasi terjadinya pidana pasar modal, kalau di kita pasal 90 sampai dengan 97. Nah kalau ada potensi indikasi itu diajukan ke Bapepam kalau di zamanku, nanti di Bapepam yang punya hak kewenangan penyidikan gitu ya. Sampai ke penegakan hukum. Jadi kalau di undang-undang pasar modal manapun tuh aparat penegak hukumnya, penyidiknya itu selalu otoritas, dan otoritas itu selalu punya dua cara penyelesaian penegakan hukum. Satu, court of court settlement, dia tetapkan dalam bentuk perdata pengganti pidana. Cuman di kita tuh sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang sampai hari ini peraturan pemerintah tentang itu tuh belum jelas, belum ada lah gitu ya. Nah, atau dia membawa ke peradilan. Kalau ke peradilan harus lewat Kejaksaan Agung gitu, lewat penuntutan. Jadi yang tidak dipunyai itu penuntutan. Jadi aku di BEJ-nya gitu. Oke. Sampai ke tahap potensi indikasi, cuman kan kalau aku ajukan ke Bapepam ya aku ikut terlibat juga dalam proses lanjutannya sih. Siap. Terima kasih Kang Yanuar koreksinya. Ini berarti lapis awal gitu ya, lapis pertama dalam pengawasan. Nah Kang Yanuar, Morgan Stanley Capital Investment. Ini kita ngomong dulu soal ini kan.
Benarkah yang disampaikan oleh mereka soal kondisi pasar saham di Indonesia sebenarnya? Nggak ada yang aku bantah, semua informasi itu benar dan aku rasa semua orang jadi aku mungkin ingin bergaya kayak Presiden Prabowo. Kan Presiden Prabowo selalu ngomong kalau ada orang yang berkritik, kita ini sudah lama jadi orang Indonesia. Ya sama, kita juga udah lama jadi orang Indonesia dalam artian ya kita udah tahu gitu praktek ini ada. Kedua, mungkin aku juga ada mau ngomong gitu bahwa ya aku dulu di bursa ngurusin pemeriksaan dari tahun 97 sampai aku terakhir 2005 ya Nan ya. Jadi di masa-masa yang boleh dibilang masa-masa cukup sulit karena kemudian ada krisis moneter jadi itu banyak menangani kasus dari mulai pertama kali terjadi peristiwa krisis moneter, kemudian ada divestasi BUMN, divestasi BPPN. Nah, jadi kalau menurutku sih sebetulnya sedari lama Nan, dari pengalamanku dari pertama kali menangani kasus, aku rasa asing juga tahu struktural masalah ini, gitu loh. Jadi artinya menurut keyakinan saya ngikut-ikut Panji gitu. Jadi menurut keyakinan saya asing itu sendiri masuk ke Indonesia karena struktur pasar yang seperti ini gitu loh. Nah, jadi artinya bahwa informasi ini sebetulnya bukan informasi baru, informasi ini informasi yang benar. Nah, sehingga kalau kita kembali ke konstruksi Undang-Undang Pasar Modal Nan, Undang-Undang Pasar Modal itu kan pasal 90-nya menyangkut informasi. Jadi gini Nan, kalau misalnya informasi dari MSCI ini hoax ataupun palsu ataupun menyesatkan, sebetulnya ini sudah bisa dihentikan tanpa nunggu dulu circuit breakers. Kan ini kena circuit breakers Nan. Jadi artinya koreksi sampai ke titik bawah, halting, circuit breakers lagi. Nah, jadi sebenarnya fungsi pengawasan tuh gini, misalnya indeks turun, ya turun tajam. Kita lihat nih dari sisi pengawasan bursa yang terkait dengan monitoring. Ini udah pasti muncul alertnya. Nah, dari alert ini kan sebetulnya bursa itu juga menginput yang namanya informasi-informasi yang ada. Maka dari alert ini akan dijelaskan ada informasi yang mendukung. Nah, biasanya informasi ini sepengetahuanku kalau di zaman aku dulu dan aku rasa juga masih sama, itu akan dilihat informasi ini menyesatkan atau tidak menyesatkan. Kalau kita anggap itu tidak menyesatkan, maka sebetulnya bursa dimanapun tidak berhak mengintervensi. Gitu loh. Nah, jadi kalaupun misalnya kita anggap terjadi panic selling dan sebagainya, sepanjang informasinya benar, maka itu akan kita biarkan. Makanya ada batas circuit breakers itu. Jadi circuit breakers itu yang akan menghentikannya. Nah, kalau misalnya circuit breakers itu dibuka, di sesi berikutnya dibuka lagi, kena halting lagi, buka lagi. Nah, kalau 3 kali kena halting, baru bursa akan melihat apakah informasi ini tidak terlalu berlebihan dilihat pasar. Jadi bisa suspensinya diperpanjang, tidak otomatis dibuka. Nah, jadi itu ya Nan dari sisi informasi. Kemudian aku harus melihat bahwa kalaupun informasinya benar, kan harus dilihat apakah ada pola, ada yang memanfaatkan informasi. Maksudnya apa Nan? Jadi kalau kita bicara ya misalnya ada informasi negatif nih ya. Ketika informasi itu negatif akan mengkoreksi, adakah transaksi yang sebelumnya sudah mendahului informasi. Misalnya gini, saya lihat MSCI ini akan mengkoreksi bursa secara keseluruhan. Nah, kemudian sebelum informasi ini keluar, saya menjual di harga terbaik. Jadi artinya sebelum informasi ini harganya to the moon itu. Ya, to the moon itu dalam harga yang to the moon itu saya jual gitu loh Nan. Nah, kemudian ketika harga jatuh sampai ke bawah, saya serok lagi di bawah. Artinya sebetulnya saya mendahului informasi Nan. Nah, itu masuk ke pasal 95 terkait dengan orang dalam ataupun informasi orang dalam. Jadi bisa gini Nan, saya katakan saja orang yang ada dalam tim risetnya MSCI ya. Maka saya itu kategorinya adalah OD, orang dalam. Atau itu ya, MSCI sebelum rilis itu sebetulnya sudah ketemu nih dengan para langganannya. Ya, jadi artinya sebelum dirilis ke publik ya. Jadi udah ketemu dengan hedge fund yang jadi pelanggannya gitu ya. Dia udah kasih tahu ini akan gini. Saya udah tahu dia akan rilis di tanggal berapa. Maka saya dalam pertemuan itu karena semua orang yang ada di situ terkait dengan yang namanya OD, orang dalam. Begitu orang dalam ini sepanjang dia tidak melakukan transaksi mendahului informasi, maka unsur perdagangan orang dalamnya tidak terpenuhi Nan. Oke. Dia orang dalam betul, tapi dia tidak melakukan transaksi. Tidak menggunakan informasi itu. Nah, informasi orang dalam. Nah,
Ini akan ditemukan di mana dalam sistem pengawasan bursa? Pertama alertnya ada. Nah kayak dulu aku melihat dulu polanya, jadi nanya ke broker-broker melakukan rekonstruksi transaksinya dan sebagainya, terus nanya beberapa indikator nasabahnya gitu. Nanti di situ aku bisa menyimpulkan ada potensi nggak. Jadi kalau ada potensi nih, oh iya nih kelihatannya ada OD atau setidak-tidaknya ada IOD. IOD itu apa Nan? IOD itu gini, bahwa kalau saya misalnya termasuk OD, saya ngomong sama Adnan, "Nah, beli aja saham Indonesia kan jatuh," gitu loh. "Kamu jual aja duluan," gitu loh, "nanti juga harga akan turun." Maka Adnan akan masuk ke dalam namanya IOD, orang yang memiliki informasi orang dalam. Nah, kalau Adnan punya informasi orang dalam, Adnan juga tidak mentransaksikannya, insider trading tidak terpenuhi. Jadi pertama yang harus dilihat tuh, adakah OD, adakah IOD, apakah yang bertransaksi OD atau IOD. Nah, sesuai dengan, ranah pemeriksaan kebanyakan Nan, bahwa sesuai KUHP ya, 2 alat bukti hukum ya. Nah, untuk memberikan 2 alat bukti hukum ini, kewenangannya tidak di bursa. Bursa akan melaporkan, dalam hal ini akan melaporkan ke OJK. OJK ini terhadap transaksi ini ada pola yang namanya IOD ataupun OD yang mendahului informasi. Nanti OJK akan mengeluarkan sprindik gitu loh Nan. Jadi ini mengeluarkan surat perintah penyidikan ke penyidik-penyidiknya, dia akan memastikan terpenuhkah 2 alat bukti hukum atau tidak. Itu ya Nan. Nah itu dari sisi OD, IOD. Kemudian harus dilihat juga OD dan IOD ketika dia menjual di harga terbaik, kemudian dia membeli di harga terburuk, jadi beli jual di atas, harga di bawah, dan ketika dia ngangkat ke harga di atasnya, apakah ketika ngangkat ke harga di atas itu manipulasi pasar yang orang bilang goreng saham Nan, ya. Nah, itu artinya apa? Yang kita lihat rekonstruksi transaksinya. Nah, rekonstruksi transaksi itu gimana? Biasanya gini Nan, ada alert ya, ada alert, aku menceritakan sebanyak yang aku tahu dan aku rasa juga masih seperti ini sistemnya. Jadi bahkan kalau LBP bilang bursa itu harus pakai AI, setahu saya zaman orang juga belum pakai ini, bursa emang udah punya sistemnya gitu. Jadi artinya Pak LBP juga perlu tahu ini bukan hutan rimba gitu. Ini sesuatu yang sebetulnya memang sudah ada sistemnya, ada alertingnya. Jadi kiriman, ketika saham itu naik melebihi parameternya, itu ada parameter statistiknya berdasarkan data statistik, ya kalau bahasa anak-anak sekarang algoritma lah. Algoritma dari perilaku transaksi per saham, perilaku transaksi per broker yang bertransaksi, perilaku industri sektoralnya, perilaku secara keseluruhan, ada alertnya lah, ada kombinasi alert. Nah itu akan keluar alertnya Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang keluar dari polanya, gitu ya, dia akan muncul alert. Nah ketika muncul alert itu biasanya yang monitoring di real time dia akan lihat, adakah informasi yang mendukung? Gitu loh Nah kalau misalnya ada informasi mendukung, oh ya kelihatannya nih ada ini. Kita juga bahkan zaman dulu memasukkan informasi-informasi yang sifatnya, kalau dulu kan belum zaman medsos zaman saya Jadi dulu itu orang bergunjingnya di milis rumor saham segala macam. Isu-isu di situ tuh ada yang input di kita, nginput ke sistem kita. Oh di rumor tuh ngomongnya kayak gini gitu. Terus misalnya kita lihat juga berita di koran, berita di apa dimasukin. Bahkan sampai di eraku dulu tuh ada yang memang sehari-hari tugasnya ke pengadilan cuman ngelihat ada nggak kasus gitu. Nah, dari situ tuh kita lihat gitu. Oh, kita lihat nih oke. Nah, ternyata misalnya transaksi ini kalau pertama kali ibarat kita main bola kita lihat nih, wah dia kayaknya licik tuh, sama wasit dilepasin. Mungkin bagian dari seni kita nonton bola kan dalam artian kalau dikit-dikit disemplit kan nggak asik juga nonton bola. Kurang lebih sistem pengawasan bursa itu seperti itu Jadi walaupun kita lihat ini kayaknya udah kena alert nih. Tapi kan kalau dikit-dikit kita nanya ke perusahaan sekuritas, ini kenapa ini kenapa? Ya dia juga terganggu ya. Namanya kan kayak, jadi kita biasanya kita biarin kita biarin dulu sampai akhirnya membentuk pola Jadi pola itu ya tidak hanya satu kali transaksi. Oh ini kayaknya ada polanya nih. Nah, kalau ada polanya, biasanya itu kita langsung merubah alertnya dari monitoring ke investigate. Maksudnya apa Kita investigate itu artinya kita lihat, oh langsung apa yang pertama dilihat ketika harga itu dinaik, digoreng naik gitu, istilahnya pumping dipump gitu ya. Ketika order itu dipump naik, apakah terjadi unsur yang dikatakan oleh Morgan Stanley transaksi semu? Ini unsur dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 tahun 95.
transaksi tanpa perpindahan kepemilikan efek dan dana, transaksi semu. Bagaimana kita ngujinya? Ketika harga itu naik, ya, setiap naik tangga naik, itu ada yang disebut dengan buyer inisiator, Nan. Apa yang disebut buyer inisiator? Misalnya gini, Nan, karena di bursa kita ini kan continuous auction, akan berkelanjutan. Katakan saja saham ABCD, gitu ya, Nan, ya. Harganya sebelumnya tuh 100. Kemudian tahu-tahu harga itu jadi 150. Kenapa harga itu 150? Karena ada yang pasang di 150, langsung ada yang nyamber, Nan, beli. Kan logikanya, Nan, kalau dalam continuous auction, kalau di 100 masih ada, ngapain si Adnan makan yang 150? Nah, ini disebut orang yang menciptakan kenaikan harga itu disebut dengan buyer inisiator. Yang transaksi pertama kenaikan harga, Nan. Kalau setelah itu ada transaksi lain, itu dianggapnya itu ya respon dari inilah gitu ya. Follower lah ya. Follower. Dia naik lagi, Nan, ada buyer inisiator lagi. Nah, ini tuh biasanya direkonstruksi, Nan, gitu. Direkonstruksi, oh ada buyer inisiatornya. Terus kemudian kita rekonstruksi apa? Dia transaksinya, permutasinya sama siapa, Nan? Jadi ada broker kan, broker A ketika dia buyer inisiator lawannya broker B. Nanti ketemu tuh, Nan. Nah, dari situ ketahuanlah bahwa kita melihat potensi indikasi terjadinya transaksi semu. Gitu, Nan. Nah, ketika kita lihat potensi transaksi semu itu, pertama yang kita lakukan adalah nanya dulu ke brokernya. Ya, ini end investornya siapa? Gitu, Nan. Nanti dia kasih, kita rekonstruksi dulu nih end investornya. Kemudian kita lihat nih, oh kayaknya nih end investornya bisa jadi nomini seperti yang dikatakan Morgan Stanley, gitu ya. Nah, biasanya kita minta ke KSEI. Gitu loh. Dan ketika ke KSEI kita tanya, ini super rekening efek ini ke bank custodiannya itu dari mana transfernya? Jadi bisa aja gini loh, Nan. Rekening super rekening efeknya itu namanya Adnan, Januar, Danang gitu ya. Tapi kita cek Januar, Danang sama Adnan itu ketika dia misalnya katakanlah pilihnya bank pembayarannya itu BCA. Kalau dia transaksi dari BCA datangnya dari rekening dia apa rekening orang? Gitu loh, Nan. Kemudian kita cek juga super rekening efeknya sahamnya dipuling di mana. Nah, dalam level bursa itu biasanya nanti ketahuan, Nan. Jadi sebetulnya apa yang Itu bisa dilacak ya, Nan? bisa dilacak. Jadi ketahuan, oh ini ada potensi indikasi memang terjadi transaksi tanpa perpindahan yang sifatnya misalnya sendiri-sendiri atau persekongkolan. Makanya gini loh, Nan. Banyak yang selalu bilang kalau aku ngomong gini terlalu banyak pakai teori konspirasi. Kalau di pasar modal, Nan, memang unsur persekongkolan, unsur konspirasi itu memang unsur pidana. Gitu. Jadi memang alat bukti yang harus dicari. Jadi memang pasar modal seperti ini. Nah, setelah ketemu itu, Nan, harga itu, nah aku harus mempunyai unsur yang diuntungkan dan yang dirugikan. Jadi gini aku akan bergambaran. Goreng saham dalam konstruksi pidananya, Nan, unsurnya itu harus sempurna. Jadi katakan saja ada unsur orang mengatur harga naik tetap ataupun turun. Unsur transaksi semuanya itu terpenuhi, Nan. Tapi unsur keuntungannya tidak terpenuhi. Maka sebetulnya itu belum bisa dikatakan manipulasi pasar. Transaksi semu ya. Tapi pidananya itu sempurna. Jadi harus ada yang untung, harus ada yang dirugikan. Tapi biasanya ada pasal sapu jagatnya, yang jadi di pasal 92-nya itu ada pihak yang diuntungkan atau merugikan publik. Nah, biasanya tuh kita sebagai pemeriksa pakai pasal sapu jagat, yang dirugikan pasti ada kan publik gitu loh. Dalam artian kalau kita susah-susah nyari siapa yang untung ya kita sapu jagat aja gitu bahwa yang dirugikan publik gitu ya. Jadi artinya kita kasih ke Bapepam. Nah, nanti biasanya Bapepam lebih detail, Nan, karena dia kan harus buat dua alat bukti hukum ya. Dia yang akan panggil investornya, dia yang akan lebih makan rekonstruksi dipanggil ya. Ya seperti biasa, seperti penyidik biasa lah. Penyidikan dilakukan, sita aset dan sebagainya gitu ya, sita aset, sita rekening efek dan sebagainya. Nah, nanti dari dia lebih presisi lagi. Kalau dia temukan ada indikasi, kan dari aku tadi potensi indikasi, Nan. Kalau dia temukan indikasi, maka dia akan naikkan ke penyidikan, keluar perindiknya, Nan. Gitu loh. Jadi yang indikasi yang dianggap siapa, kan kalau penyidikan kan selalu ada TSK-nya kan, Nan. Jadi TSK-nya udah ada, dia akan perdalam. Nah, kalau nanti unsurnya ketemu, oh berarti ini ada harga yang digoreng, ada yang diuntungkan, dan dia memanfaatkan informasi orang dalam ataupun orang dalam. Jadi manipulasi pasar dan atau insider trading. Kelenannya. Nah,
Jadi terlepas dari semua isu ini yang benar, aku dari tahun lalu ini sebetulnya bukan kejadian pertama gitu loh. Tahun lalu di Maret juga kena circuit breaker 2 kali juga. Didahului juga oleh informasi MSCI juga. Waktu itu dia mengatakan merubah posisi portofolio dari long ke short. Dan polanya sama susah untuk kita menolak permintaan tanggung jawab pengawasan bursa maupun OJK terhadap ini. Karena sebelum informasi rilis yang waktu di Maret itu, indeks itu dipumping ke atas, digenjot ke atas. Begitu informasi itu turun, diturunin. Jadi istilahnya pump and down. Nah, orang bertanya gitu. Saya waktu yang Maret itu sudah mengatakan ini di pump ke atasnya pakai saham brand dan TPIA. Ini yang Maret. Ya. Artinya sebetulnya apa yang harus dilakukan bursa dan juga OJK harus melakukan gelar perkara ini. Dalam artian kemarin ketika indeks kita itu kena circuit breakers, ada pola pump and dump. Berdasarkan laporan bursanya gimana? Itu harusnya ada karena biasanya kalau di zamanku tuh ada keterbukaan informasi ini. Aku cari-cari di webnya bursa nggak ada, di web OJK nggak ada, di berita juga nggak ada gitu. Terus mereka ngapain? Nah, jadi maaf kata ya, menurut saya di titik itu memang harus ada pertanggungjawaban moral. Itu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang tidak bekerja gitu. Mungkin dia kerjakan, tapi kalau dia tidak umumkan kan itu juga melanggar ya, karena tidak ada transparansi gitu. Nah, jadi menurutku pump and dump di Maret itu terjadi. Kemudian di Januari ini juga sama, pump to the moon, keluar informasi, dump to the laut gitu loh. Sama lagi. Jadi pola ini kan berulang Jadi satu yang aku ingin katakan, informasi MSCI betul. Reformasi struktural itu harus dilakukan betul. Bahkan asing sekalipun tahu itu masalahnya. Tapi kalau mengatakan bahwa asing seolah merasa ketipu masuk pasar Indonesia karena nggak tahu, baru tahu karena MSCI, aku menolaknya. Gitu loh. Jadi aku ingin mengatakan dalam posisi kesetaraan dalam kita melihat segala sesuatu imparsial, artinya yang memberikan informasi, aku akui informasinya betul. Kalau ini akan jadi momentum perbaikan pasar modal kita, alhamdulillah. Tapi aku juga perlu menanyakan, kok Anda ngeluarin informasi selalu ketika harganya lagi naik? Ini kan soal timing gitu loh. Ini menurut saya, kalau saya dalam posisi otoritas, informasi Anda benar, Anda tidak melanggar pasal 90, saya setujui. Informasi Anda valid, saya sebagai regulator yang mengatur kebijakan akan saya follow up. Tapi saya sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penindakan hukum, saya patut bertanya juga kepada Anda. Kenapa informasi ini keluar setelah harga saham pada digoreng puncak ke atas, begitu itu turun? Nah, saya akan menjawab, sesuai surat Anda terkait dengan integriti pasar modal, maka saya juga di samping merespon kata-kata Anda yang itu, saya juga merespon. Menguji pemeriksaan Anda lewat ini. Nah, dalam titik ini sayangnya menurutku kok diresponnya oleh Barreskrim. Oke. Ya, jadi aku ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Kabar Reskrim itu tidak ada yang salah Memang ini pasal pidana dan ada polanya. Tapi kan gini loh kan harusnya ini loh. Saya tadi pagi baru ketemu salah satu ya kawan saya lah. Dia dari sekuritas asing. Dia juga kemudian base-nya di Singapura. Dia bilang, wah nih kriminalisasi kayak begini gak ada kepastian. Saya jawab, saya rasa apa yang dilakukan tuh benar kok. Anda setuju nggak? Setuju. Di pasar modal negara manapun, pump and dump harus kita lihat. Ya, saya bilang sama dia, even SEC, US SEC ketika crash di tahun 2008, dia menenangkan pasarnya dengan pendisiplinan pasar. Jadi OJK-nya Amerika US SEC pas 2008 itu, dia melakukan seperti apa yang dilakukan Barreskrim. Dia datang tuh ke perusahaan-perusahaan sekuritas, dia langsung melakukan sita. Tapi yang melakukan otoritasnya Dalam hal ini kalau di Indonesia harus OJK, bukan FBI, bukan apa NYPD, bukan. Yang datang tuh memang US SEC. Nah, jadi kalau menurut saya kesalahannya di mana? Harusnya pemerintah
Kalau tahu ini kesalahannya memang ada kesalahan OJK-nya mungkin bertanggung jawab dan mereka bertanggung jawab ya kan kalau ngomong dia juga mundur nggak dipaksa katanya. Artinya dia bertanggung jawab bahwa ada sesuatu yang mereka, harus bertanggung jawab gitu. Nah, normalisasinya kan harusnya pemerintah dalam hal ini mengatakan, OJK meriksa, katakanlah dia nanya ke PLT-nya, PLT-nya bilang bahwa dia tidak punya resource, kan saya bisa bilang, Anda dari OJK gini loh aku kasih gambaran kenapa ini Barreskrim ini menjadi titik krusial ya. Dulu waktu zaman Bapepam ya, Bapepam itu punya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, jadi bukan dari kepolisian. Jadi orang-orang sipil yang direkrut oleh, Bapepam, mengikuti pendidikan-penyidikan, mendapat brevet penyidikan dari polisi. Karena dia diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ketika OJK proses ini kan OJK menggabungkan pasar modal, perbankan, dan kemudian, asuransi dan lembaga keuangan. Nah, hak penyidikannya ini Komplit lah ya OJK ini ya. hak penyidikan itu diambil. Nah, nih ya, kita bicara buka kartu. Pas OJK pertama kali berdiri itu, artinya yang biasanya yang tidak dilakukan oleh kepolisian dalam ini Barreskrim, itu hanya pasar modal. Tapi perbankan, asuransi, itu oleh kepolisian. Lahirnya Undang-Undang OJK membuat hak penyidikan ini juga beralih ke OJK. Nah, pada waktu itu ya saya kalau OJK yang pertama ini ikut juga fit and proper gitu, fit and proper dan dulu orang juga banyak mempertanyakan karena orang taunya saya pengamat ekonomi gitu ya, kok saya bisa lolos karena kan persyaratannya harus punya pengalaman di industri jasa keuangan gitu. Nah, pada waktu itu dijawab sendiri oleh panselnya karena memang saya kan memang pernah ada di, industri jasa keuangan, bahkan saya pernah di fungsi-fungsi pengawasan dan pemeriksaannya. Nah, saya juga ikut pada waktu itu dalam proses, di pansel itu saya fokus penguatan tentang sistem pengawasan dan ini gitu ya, nah setelah itu ya saya lolos cuman sampai tahap kedua gitu kan, jadi nggak ikutan sampai ke DPR lah gitu. Nah, pimpinan OJK terpilih pimpinan OJK pertama itu Pak Mulyaman Hadad gitu. Dari BI dulu ya. Ya ketika dia terpilih kan biasa kan orang yang sama-sama ikut suka nanya ke yang sama-sama ikut gitu. Saya ada ketemu sama Pak Mulyaman gitu ya, ketemu dia bicara gitu soal penanganan perkara ini. Ya saya juga bilang gitu ada beberapa Pak kelemahan waktu di era Bapepam yang harus diperbaiki ya banyaklah yang saya usulkan reform gitu termasuk juga rotasi dan sebagainya lah gitu ya. Nah dia bilang ya kita nih karena beliau dari BI kan latar belakangnya. Jadi artinya kan dari latar belakang kebijakan perbankan dan pemeriksaan perbankan gitu. Dia bilang, "Tapi kita kalau orang BI belum ada yang PPNS," gitu. Ya saya bilang, "Ya Bapak ikutin aja." Nah kemudian ya setelah itu nggak berapa lama saya baca. Ketua OJK pertama ini Pak Mulyaman Hadad dan Kapolri Sutarman menandatangani MOU. Gitu loh Jadi ini bisa dicek di webnya OJK ada. Menandatangani MOU yang mengatakan fungsi yang diberikan undang-undang ke OJK itu dikerjasamakan dengan kepolisian. Jadi artinya ex officio untuk menangani penyidikan itu orang-orangnya dari kepolisian sumber dayanya. Ya, ini MOU-nya begitu. Dan sepanjang penautan saya, beberapa yang saya kenal punya brevet PPNS dari Bapepam juga sudah tidak pernah melalui penyidikan Dia pindah ke fungsi-fungsi lain. Jadi kesimpulan saya dari situ, oh berarti tenaga penyidiknya orang-orang yang ditempatkan oleh kepolisian. Pertanyaan besar saya, atas dasar penggalan informasi MOU itu, atas dasar as far as I know, bahkan orang-orang Bapepam yang punya PPNS saja sudah tidak menjalani penyidikan, artinya ada orang-orang dari kepolisian yang ditempatkan di OJK kan? Ya. Kenapa kepolisian tidak mengaktifkan anggotanya di sana dan tetap di OJK? Ini juga untuk menjaga kredibilitas karena memang kalau di capital market orang tahunya ya kalau otoritas yang masuk lain kan? Nah, ini waktu kasus Asabri dan Jiwasraya yang masuk tuh Kejagung. Ya. Kemudian sekuritas-sekuritas yang dianggap terlibat itu
dibekukan semua rekening efeknya Nan, bukan hanya terkait transaksi. Heboh di market, tapi kan tahu sendiri Nan, kalau orang market kan dia nggak berani juga gitu kan. Saya banyak ketemu sama teman-teman dari market yang bilang ke saya, "Yan, kamu kan sering ngomong, jangan dong kasus pasar modal dikit-dikit korupsi," karena Kejagung waktu itu masuk bahwa dia berhak itu karena kasusnya korupsi gitu loh. Nah terus saya bilang, "Gini Bro," saya bilang, "masalah terbesarnya harusnya Anda tuh kritik duluan OJK. Artinya kenapa OJK sampai kasusnya direbut sama Kejaksaan Agung? Dua kemungkinan saya bilang, memang nggak ngerjain, memang nekat gitu. Maaf kata nih kita bahasa terang aja Nan gitu. Jadi kan namanya juga buka kartu. Jadi saya bilang, sebelum kita mengkritik Kejagung yang mengambil alih, kita harus kritik dulu OJK. Harusnya OJK itu mengerjakan tupoksinya agar tidak kasusnya direbut. Singkat cerita Nan, kemudian pemerintah mengeluarkanlah Undang-Undang P2SK tahun 2023 sama DPR. Penegasan bahwa yang namanya fungsi penegakan hukum di industri jasa keuangan hanya OJK sesuai Undang-Undang OJK. Nah, kalau kita lihat nggak lama ada organisasi masyarakat sipil yang menggugat pasal ini berdasarkan KUHP dan KUHAP. Karena di KUHP dan KUHAP hak penyidikan itu juga ada di polisi, ada di Kejaksaan Agung, di MK. MK mengabulkannya Nan. Makanya akhir tahun kemarin karena MK mengabulkan itu ada revisi Undang-Undang P2SK yang mengatakan sesuai dengan ini dari MK bahwa MK bilang penyidiknya tidak hanya OJK tapi juga polisi, Kejaksaan Agung walaupun berkoordinasi dengan OJK. Kata-katanya dibuat begitu kan di Undang-Undang revisinya. Jadi kalau sekarang kita mengatakan kenapa polisi masuk, ya susah untuk saya pungkiri kayak rebutan juga dulu-duluan sama kejaksaan gitu loh Nan. Gitu kan kesannya kan jadi begitu loh dulu-duluan. Nah kemudian yang saya sesalkan otoritas aslinya malah diam. Saya lihat PLT Ketua OJK yang Frederica Piki gitu ya. Dia bilang baik kami akan melakukan tindakan hukum, kami lagi melihat kira-kira kenapa salah apa. Nggak confidence menurut saya. Ini kan menurut saya kan pekerjaan sehari-hari yang sudah dikerjakan dari dulu gitu. Jadi dia kan harusnya bicara bahwa ini pasal 91 langsung ngeluarin sprindik kalau perlu hari itu Nan. Jadi menurut saya gitu, ini kan semakin blunder gitu. Kalau ini dilakukan oleh OJK, ya semua capital market di dunia tahu ini fungsi penindakan hukum. Nah itu Nan, jadi menurutku gambaran besarnya seperti itu. Kedua juga sekarang banyak teman-teman tuh bilang gini, misalnya sekarang yang sudah ditetapkan Narada gitu ya, nilainya segitulah gitu, kita bicara angka segitu UD. Terus orang juga bicara keputusan yang sudah inkrahir, tidak ada kaitan sama indeks gitu. Karena ada terkait dengan kepala unit pencatatan di BI yang dilaporkan sebetulnya oleh manajemen BI juga menerima gratifikasi itu loh Nan. Itu dipanjangin bahwa karena emitennya bodong ya itu memang satu soal. Di pasar modal memang soal banyak tapi kita konsentrasi dulu ke persoalan hari ini. Jadi aku sih sebetulnya tetap harusnya OJK menjelaskan. Ketika di Maret 2025 yang menggerakkan indeks ke pola pumping dumping itu pakai saham apa? Saham itu siapa yang menggerakkan? Adakah unsur manipulasi pasar? Transaksi semu? Kerugian publik udah jelas lah kita berhari-hari membahas ini kan kerugian publik ya Nan ya gitu. Adakah pemanfaat orang dalam, informasi orang dalam? Artinya penegakan hukum itu harus bersumber ke sini Nan, bukan kayak tebang pilih. Sekarang bayangin nggak Mat Nan? Ini saham pump and dump menjadi menambah kemana-mana. Ya, yang ikut-ikutan pasti banyak Nan. Bayangin nggak psikologis orang di market? Kalau sekarang misalnya ada gorengan besar, dia ngeliatnya ada ngegoreng. Ah saya juga ikut ngegoreng barang saya. Yang ini yang dibidik, padahal yang gede ini nggak dibidik. Ini Nan, jadi menurut saya kredibilitas penegakan hukum juga harus dipulihkan. Jadi saya menuntut standar penanganan perkara seperti di capital market di dunia. OJK itu melakukan gelar perkara, pump and dump ini kenapa, yang pumping siapa, yang dump siapa, ya kan? Dan kemudian dia harus mengeluarkan sprindik. Ya itu sih menurutku sih. Sekarang kita gambaran besarnya seperti itu Nat. Gitu. Terakhir nih. Lalu bagaimana membuat OJK ini menjadi
fungsional ya. Sekarang kan kita lihat mandul dan akhirnya diambil alih beberapa penanganannya oleh Bareskrim, terakhir ya Bareskrim masuk ya ke sana gitu. Kesannya OJK itu malah mainnya di isu-isu yang pinggiran ya, kayak pinjol ya, memang itu juga penting ya, tapi kok kelihatannya lebih ramai di sana gitu. Sementara kalau yang isu pasar modal itu memang kan nggak kelihatan sama sekali. Nah ini gimana? Karena bagaimanapun ini kan berarti meletakkan OJK sebagai badan yang juga harus mampu menangani konflik kepentingan kan. Mengingat itulah realitas di pasar modal kita hari ini gitu ya. Ketika politik dan bisnis itu nggak bisa dipisah secara bulat gitu. Gimana Kak? Baik Nan, aku coba berimajinasi ya Nan ya. Mungkin aku berada di era saat kita kena krisis moneter. Sehingga yang namanya pilar keempat negara demokrasi itu hidup betul Nan. Yaitu media dan civil society. Jadi pressure group itu juga ada gitu. Itu yang membuat bahwa fungsi-fungsi penegakan hukum itu pada waktu itu ya memang harus bekerja. Jadi dalam posisi seperti itu Nan, misal aku ambil contoh ya. Pada waktu divestasi saham BCA dari BPPN. Kalau kita bicara BCA Nan, sama ketika kita bicara hari ini. Transaksinya tuh masa digoreng, transaksi seliquid begitu, transaksi segede gitu. Kalaupun mau ngegoreng BCA, modalnya gede amat. Jadi kita kalau berdasarkan asumsi itu, gak mungkin lah saham BCA digoreng. Ini kita bicara tahun 99-2000 nih Nan, bukan bicara sekarang nih. Tapi kemudian ada pressure group. Salah satu pressure groupnya adalah almarhum Kiki Kiangi. Dia rutin di analisa halaman 1 Kompas menyoroti ini. Bahwa harganya diatur karena mau ada tender di BPPN segala macam. Karena situasi pada waktu itu seperti itu. Jadi pimpinan itu mengatakan sebetulnya tulisan ini ada benernya nggak? Saya misalnya yang menangani di level yang paling bawah, saya mengatakan ya ada benernya gitu. Cuman memang transaksinya besar. Kalau dengan asumsi kita transaksi besar tidak akan terjadi. Tapi rapat pimpinan pada itu memutuskan ya udah kita periksa saja. Ya karena kita selalu dituntut menjawab kanan. Pressure groupnya tuh civil society dan media yang memang memberikan pressure group gitu loh. Harus menjawab kan, masa menjawabnya kayak sekarang nggak menjawab tidak menjawab. Zaman itu nggak bisa Nan gitu. Zaman itu DPR-nya juga galak Nan, nggak kayak sekarang gitu DPR-nya. Kayak begini DPR-nya galak gitu ya. Baru reformasi kan gitu, apa polarisasinya juga besar. Jadi dalam pressure group itu kan gaung-gaung kita harus menjawab. Periksa. Kalau memang persoalannya orang karena transaksinya besar, ya udah tambah sumber daya aja, periksa. Bahkan waktu BCA itu langsung dipotong jadi tim bersama Nan. Jadi tidak langsung antara tim bersama antara Bapepam dan bursa. Jadi tidak menunggu proses, nunggu aku lapor dulu gitu loh Nan. Nah, aku menangani itu Nan dengan transaksi besar itu. Ternyata memang seperti misalnya nanti bisa di-search, salah satunya yang masih dokumentasi itu saya lihat Hukum Online, itu berita tahun 2000 ketika Bapepam rilis. Kita melaporkan ada Nan gitu. Potensi indikasi itu setelah. Jadi saya ingin mengatakan gini Nan. Dan itu menyangkut asing yang punya reputasi dan nama-nama besar. Jadi aku ingin mengatakan Nan gitu loh. Kita juga jangan terlalu silau melihat MSCI gitu loh Nan. Kalau sebagai otoritas kita imparsial aja. Anda Dengan mental inlander. mentalnya harus mental ya. Anda saya praduga tak bersalah ke Anda, tapi saya juga tidak praduga benar juga. Namanya juga pemeriksaan ya Nan. Tinggal kita lihat faktanya. Nah dulu nama-nama besar, reputasinya bagus gitu. Prosesnya pada akhirnya ditingkatkan oleh Bapepam waktu itu ke penyidikan. Setelah penyidikan sedang berjalan, BPPN kemudian memutuskan pemenang tendernya BCA. Beritanya waktu itu Bapepam belum selesai, BPPN sudah mengumumkan. Singkat cerita, dihentikan di proses ujungnya kanan. Pendekatan politik seperti yang Anda bilang. Tapi zaman dulu, yang aku rasakan proses itu berjalan dulu. Akan halnya di atasnya setelah di ujungnya, ya namanya politik kita sama-sama tahunan seperti kata presiden kita udah lama jadi orang Indonesia gitu. Jadi artinya yang namanya bahwa kemudian di atasnya itu dihentikan, tapi setidaknya proses itu berlangsung. Dan terus ada evidence-nya ya. Nah, kalau mengkomparasi dengan zaman sekarang Nan, bahkan memulai proses saja enggak gitu. Jadi ya Nan, konflik kepentingan yang dikatakan itu patut diduga pejabat ini memang sudah ini kan Nan. Dan kemudian pressure groupnya juga sudah hilang.
Itu loh Nan, jadi kita abai betul. Ketika kita misalnya tahun lalu kena circuit breakers, seolah-olah sembuh sendiri, kita tidak menagih. Anda kok tidak memulai prosesnya? Zaman dulu Nan, nggak bisa kayak gini, di-pressure. Ya kan? Aku sih sebagai ini coba pressure, cuman kan kelasnya cuma di Facebook saya. Mohon maaf nih, media juga tidak meresonansi loh ketika saya menanyakan tentang yang waktu Maret. Itu bisa dilihat di Facebook saya. Saya dari Maret semenjak itu saya udah bilang ini ada pola ini. Tapi pressure grupnya kan hanya sekedar itu Nan. Ya kan? Jadi saya ingin mengatakan Nan, kalau dikatakan apa yang perlu dibenahi? Ya sebetulnya Nan, kalau kita bicara undang-undang pasar modal negara manapun, salah satunya itu pasti tentang afiliasi. Pasti tentang menjelaskan kepentingan. Menjelaskan konflik kepentingan, menjelaskan transaksi benturan konflik kepentingan. Jadi Nan, di undang-undang pasar modal negara manapun, bolehkah saya afiliasi? Boleh. Yang tidak boleh, Anda melakukan transaksi benturan konflik kepentingan. Tapi sekarang Nan, kalau Anda punya afiliasi, orang nempatin orang. Saya tempatin orang di sini. Ya kan? Saya tempatin di sini. Kemudian Anda menciptakan transaksi benturan konflik kepentingan dengan mengatakan, udahlah nggak usah diproses lah. Itu kan Anda sudah dari awal sudah menghentikan. Jadi aku ingin mengatakan, kita udah lama jadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu di mana-mana ujungnya nggak jelas. Tapi setidak-tidaknya Nan, di zaman dulu tuh tidak jelas kompromi itu baru di ujung itu kan Nan. Ada juga yang terus kan gitu. Kalau tekanan gue tambah keras kan gitu. Tapi ada juga yang selesai di ujung. Sekarang Nan bisa dibayangin Nan. Dari awal. Maksud di awal. Tadi udah nggak mulai. Jadi menurut saya OJK memerlukan normalisasi Nan. Dia adalah otoritas. Harus punya lebih luar. Jadi saya ditanya sama beberapa media nanya ke saya tentang kemungkinan kawan kita politisi itu kan gitu kan dengan saya bilang kepada dia, saya tidak mau nanggapin. Kenapa? Ibarat main saham, informasi positif negatif tidak penting. Yang penting saya ini sering dibicarakan. Karena saya sering dibicarakan, ujung-ujungnya saham saya jadi liquid. Jadi saya bilang, ini kan bisa juga memang nama itu dilempar sendiri sama dia, biar sering dibicarakan. Agar menjadi, kan gitu Nan. Jadi saya bilang, lebih baik kita kalau menanggapi juga, kalau benar-benar nanti sudah dalam proses pansel. Karena saya bilang saya nggak mau kejebak. Karena di sahamnya saya udah tahu Nan gitu, orang tuh tidak peduli informasi positif negatif, yang penting jadi liquid, dibicarakan, nanti banyak yang kejebakan, wah berkerumun di situ. Tapi saya kemudian ditanya, jadi kalau menurut saya apa? Ya lebih baik bicara figur. Saya katakan, zaman ketika waktu itu Nan, kita masih ingat Nan, betapa rapuhnya kepercayaan orang terhadap institusi kejaksaan kita. Apa yang Gus Dur lakukan untuk itu? Dia menaruh almarhum Baharudin Wokla. Ya, Baharudin Wokla yang kemudian ada orang tidak senang tapi respect. Ini kan kalau kredibilitas itu Nan. Ya. Bahkan direspek oleh orang yang tidak senang. Itu menunjukkan bahwa orang itu mempunyai wibawa kan. Gitu loh. Jadi menurutku OJK ini sekarang lagi membutuhkan orang yang sebetulnya memahami litigasi Nan. Memahami bagaimana menangani perkara. Memahami juga tentang dunia perbankan, dunia asuransi, dunia pasar modal. Tapi figurnya sekredibel Baharudin Wokla. Gitu loh Nan. Jadi itu normalisasi pertama. Kalau itu sudah dilakukan menurut saya itu setidaknya mengirimkan sinyal bahwa Indonesia tetap melakukan koridor sesuai dengan bahasa internasional. Penguatan institusi penegak hukum di sektoralnya. OJK-nya. Bukan dengan ide ngawur kayak gini gitu loh. Polisi bisa masuk, jaksa bisa masuk gitu loh. Jadi menurut saya yang diperlukan tuh normalisasi. Lama-lama BIN masuk juga. Nah jadi maksud saya gini Nan. Kenapa kita tidak berpikir kalau kita menganggap resourcesnya itu ada dari kepolisian gitu loh. Kenapa kita tidak katakan saja itu yang jadi persoalan ya. Kenapa kita tidak menetapkan besok misalnya ada komisioner khusus penyidikan. Jadi artinya tidak ada ditempatkan PPNS-nya di komisioner eksekutif pasar modal, perbankan, tapi disatukan. Komisioner penyidikan, akan halnya itu orang dari kepolisian, itu mah kebijakan, tapi institusinya tetap OJK kanan.
Ya, jadi artinya penanganan perkaranya tuh benar-benar Seperti KPK dulu lah ya. gitu loh. Jadi menurut saya ini momentum pansel ini harus juga menormalisasi itu. Oke, siap. Nah, terus figur ketuanya ya figur yang menurut saya figur yang bahkan orang yang nggak seneng pun respect gitu sama dia. Jadi dengan kata lain gini loh, begitu dia ngomong kayak gitu tuh saya nggak ngerasa dia bau gitu kan. Misalnya gini loh Nan, misalnya orang ngomong gitu, "Ini apa saya akan melakukan penegakan hukum," tapi orang ngomong, "Ah ngomong aja orang dia juga pemain." Kan gitu kan, ya nah itu kan bau Nan gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya orang ngomong bahwa saya akan melakukan ini, bahkan pemain sekalipun mengatakan bahwa, "Nih orang emang bukan pemain sih tapi gua nggak suka." Beda loh Nan. Ya, iya. Bahwa dia menyerang orang itu bukan karena orang itu pemain loh, tapi dia tidak suka. Tapi dia respect. Kan itu baru dia lupa juga dulu banyak yang nggak suka kanan. Betul, betul. Tapi orang respect, orang merasa bahwa dia memang orang yang kompeten, Ya. orang yang tepat. Kurang lebih gitu Nan, gitu. Siap Kang Yanuar, selalu segar dan bernas kalau diskusi dengan Kang Yanuar Rizky. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah, literasi lah, karena banyak orang juga yang nggak tahu ininya. Ini sebenarnya koridor hukum sih Nan. Ya. Jadi artinya lebih ke ya saya coba memberikan literasi aja. Memang ada pidananya gitu. Siap. Oke Kang Yanuar, terima kasih untuk insight-nya sekali lagi di kanal Satu Visi Utama. Mudah-mudahan ini juga membuka pikiran ya para sahabat integritas sekalian, sekaligus juga mungkin kemudian bertransformasi menjadi salah satu pressure group ya yang penting di dalam konteks pengawasan sektor keuangan, pasar saham dan lain sebagainya yang sekarang ini kita lihat memang seperti yang disampaikan Kang Yanuar tadi sangat-sangat berkurang ya, sangat-sangat drastis menurun. Kita ketemu lagi di lain waktu sahabat integritas, sampai jumpa.